Coba deh, lihat di sekitar kita. Kayaknya semua barang sekarang ada embel-embel pintarnya ya. Jam tangan pintar, lampu pintar, bahkan kulkas pintar, semuanya seakan-akan bisa ngobrol satu sama lain. Nah, di balik semua keajaiban ini, ada satu nama besar, Internet of Things, atau yang sering kita sebut IoT. Yuk, kita kupas tuntas hari ini, apa sih yang bikin sebuah alat itu jadi beneran pintar? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi penting banget. Bayangin deh, ada lampu yang otomatis nyala kalau ada orang lewat. Keren kan? Sekarang, bayangin lagi ada lampu pintar yang fungsinya sama persis. Nyala kalau ada gerakan. Nah, sekilas kan sama aja ya. Tapi percaya deh, ada satu perbedaan kunci, satu hal fundamental yang membedakan keduanya. Apaan tuh? Jawabannya cuma satu kata, data. Gini, lampu otomatis itu cuma bereaksi. Ada gerakan, dia nyala. Udah, gitu aja, selesai. Tapi, perangkat IoT, si lampu pintar tadi, dia nggak cuma nyala. Setiap kali dia nyala, dia mencatat kejadian itu. Hey, ada gerakan di jam sekian. Nah, catatan inilah yang jadi data. Data yang bisa dikirim, disimpan, dan dianalisis. Jadi, bedanya bukan di aksinya, tapi di informasi yang dihasilkannya. Dan data ini, dia nggak cuma diem aja loh, dia itu kayak memulai sebuah petualangan. Sebuah perjalanan yang punya rute jelas, melalui sesuatu yang kita sebut arsitektur IoT. Penasaran kan perginya kemana? Yuk kita ikutin perjalanannya. Jadi, setiap kepingan data IoT ini punya semacam peta jalan atau arsitektur. Peta inilah yang ngasih tahu si data, oke, kamu harus ke sini, terus habis itu ke sana, dan lakukan ini. Nah, ini dia wujud peta jalannya. Sebuah arsitektur 4 tahap yang jadi tulang punggung hampir semua sistem IoT yang ada. Yuk kita lihat alurnya, mulai dari data itu ditangkap di dunia nyata, sampai akhirnya dia mendarat di cloud buat dianalisis lebih dalam. Oke, kita bedah satu persatu ya. Setiap tahap ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Anggap aja gini, tahap 1, sensor dan aktuator. Itu ibarat mata dan tangan sistemnya. Mereka yang merasakan dan bertindak di dunia fisik. Terus tahap 2, gateway. Itu semacam penerjemah super canggih. Dia ngubah sinjal analog dari sensor jadi data digital yang bisa dimengerti komputer. Lanjut ke tahap 3, edge computing. Ini kayak satpam pinter di gerbang. Dia nyaring data dulu, yang nggak penting dibuang. Jadi cuma data yang relevan aja yang dikirim. Hemat kuota kan? Nah, terakhir, tahap 4, data center atau cloud. Inilah otak utamanya, tempat semua data dianalisis, disimpan, dan diubah jadi wawasan yang berguna. Oke, kita udah tahu nih gimana cara data berjalan-jalan. Tapi pertanyaannya, apa yang bikin semua ini mungkin terjadi? Apa sih mesin penggeraknya? Jawabannya, itu ada di dalam sebuah komponen elektronik yang super kecil, tapi kekuatannya, wah, jangan ditanya. Kenalin nih, namanya System on a Chip atau SoC. Sesuai namanya, ini bukan cuma sekedar chip biasa. Bayangin deh, ini tuh satu sistem komputer utuh yang dimasukin ke dalam satu kepingan silikon kecil. Jadi ada prosesornya, ada memorinya, ada koneksinya, semua jadi satu. Gila kan? Anggap aja ini otaknya perangkat pintar. Otak mini tapi super kuat. Di dalamnya itu udah ada CPU-nya, GPU buat ngurusin grafis, Wi-Fi buat koneksi, dan macem-macem lagi. Inilah rahasianya kenapa gadget kita sekarang bisa kecil-kecil cabai rawit, mungil, pinter, dan hemat daya. Terus kenapa sih SoC ini jadi game changer? Jelas banget alasannya. Karena semuanya jadi satu, perangkatnya bisa dibikin jauh lebih kecil dan ringan, biaya produksinya juga bisa ditekan habis. Tapi hebatnya, performa dan kecepatannya justru makin kencang. Nah, inilah alasan kenapa smartphone di kantong atau jam tangan pintar kita bisa secanggih gitu. SoC itu emang keren banget buat produksi skala besar, buat perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi, gimana ceritanya teknologi IoT ini bisa sampai ke tangan kita-kita, para penghobi, mahasiswa, para pembuat proyek iseng di garasi? Nah, ini semua berkat demokratisasi teknologi. Dan pahlawannya adalah Arduino. Kalau SoC tadi itu otak industri yang super kompleks, nah Arduino ini ibarat toolkit kreatif yang ngebuka pintu dunia elektronik buat siapa aja. Ini platform yang bilang, hey, kamu punya ide? Yuk, bikin jadi nyata. Kalimat ini benar-benar nangkep jiwanya Arduino. Ada 2 kata kunci di sini, sumber terbuka dan mudah digunakan. Artinya apa? Artinya semua orang boleh pakai, boleh ngoprek, dan yang paling penting nggak dibikin pusing sama hal-hal teknis yang ribet atau harga yang selangit. Ekosistem Arduino itu simple, cuma ada 2 bagian. Pertama, perangkat kerasnya.
ini papan fisiknya. Anggap aja ini kayak kepingan Legonya. Terus yang kedua, ada perangkat lunaknya, atau Arduino IDE. Nah, ini tuh buku panduan buat Lego kita. Di sinilah kita nulis mau bikin apa, mau nyusun Legonya jadi bentuk apa. Gabungin keduanya dan, boom, kita bisa bikin apa aja yang kita mau. Dan cerita kelahirannya juga keren banget loh. Arduino ini bukan bikinan korporasi besar. Dia lahir tahun 2005 di Italia dari sebuah masalah sederhana di kampus. Dulu, alat-alat mikrokontroler itu harganya mahal banget, sekitar $100. Mahasiswa mana sanggup beli? Jadi, para pendirinya mikir, gimana caranya kita bikin alat yang lebih murah, lebih simple, dan bisa dioprek siapa aja buat proyek-proyek kreatif. Lahirlah Arduino. Inovasi yang datang dari kebutuhan, bukan dari keuntungan. Oke, kita udah lihat perjalanan datanya, udah kenalan sama otaknya yang canggih di level industri, dan udah lihat juga gimana teknologi ini jadi bisa diakses sama semua orang. Sekarang pertanyaannya, semua ini artinya apa sih buat masa depan kita? Kemungkinannya, wah, bener-bener nggak ada batasnya. Kita bisa ngomongin robotika canggih, karya seni interaktif yang bisa bereaksi sama pengunjung, alat-alat otomasi di pabrik, sampai proyek edukasi yang seru. Bahkan hal simple kayak alat monitor tanaman di rumah yang ngasih tahu kita kapan harus nyiram, semuanya ini dibangun pakai fondasi teknologi yang sama. Ini bukti betapa kuat dan fleksibelnya alat-alat ini di tangan kita. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sekarang saat alat-alat canggih ini bukan lagi cuma milik perusahaan besar, tapi ada di tangan siapa aja. Kreator, seniman, mahasiswa, kamu, saya. Maka satu-satunya yang jadi batas, itu ya cuma imajinasi kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi apa yang bisa kita bangun, tapi apa hal keren berikutnya yang akan kita ciptakan.